Ya. Ya, betul. Ya, silakan dimulai dari Udah, awal. Bu Nina udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar, Selamat benar. sore, Ibu-ibu. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktek coaching ya. Dalam sesi ini saya membagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, Ibu Rinda sebagai coach, saya sebagai coachee. Yang kedua, saya sebagai coach, Ibu Rina sebagai coachee. Yang ketiga, Ibu Rina sebagai coach dan Ibu Rinda sebagai coachee. Nah, agar tidak terlalu banyak waktu yang terbuang, marilah kita mulai saja pada sesi yang pertama, yaitu Ibu Rinda sebagai coach dan saya sebagai coachee. Oh iya. Persilahkan Ibu Rinda. Baik Ibu, sebelumnya kemarin Ibu apa ada yang mau sharing bersama saya Bu? Ada Bu, jadi memang akhir-akhir ini di sekolah saya menemukan beberapa kasus terkait dengan kepribadian dan karakter siswa. Pada hari Senin itu ada kejadian yang luar biasa, cukup membuat kaget guru-guru di SDN Warung Gombong dengan ditemukannya siswa SDN Warung Gombong oleh tukang ojek di tengah jalan dalam keadaan pingsan. Nah, itu ketika dibawa ke sekolah, setelah siswanya sadar, kami minta informasi kepada siswa tersebut. Sepertinya siswa itu tidak memberikan keterangan karena seperti ada tekanan ya dari siswa itu. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan bagi kami, mungkin ini PR ya. Ketika beberapa waktu kemudian datang orang tuanya dan orang tuanya menyampaikan bahwa kejadian ini bukanlah yang pertama kali terjadi begitu, dan ini sudah yang keempat kalinya katanya begitu. Oh begitu Pak. Ya, jadi katanya bahwa anak tersebut ada trauma untuk masuk ke ruang kelas. Nah, di kelas itu ada temannya yang suka membulinya dan juga suka malak gitu ya, malakin uangnya. Nah, itu. Jadi uang tabungan yang diamanatkan oleh orang tuanya untuk ditabungkan, ketika dicek oleh orang tuanya itu tabungannya tidak bertambah. Ternyata dipalak oleh temannya. Nah, itu adalah kasus terbaru. Nah, yang menjadi masalah mungkin bagi saya yaitu saya ingin menghilangkan nih bully-membuli, ejek-mengejek gitu di sekolah saya. Nah, ini mungkin membutuhkan pemecahan masalahnya harus bagaimana, nanti tindakan apa yang harus saya lakukan begitu, Bu. Ya baik Ibu. Jadi Ibu sudah mengetahui ya, jadi penyebab anak tersebut itu karena bullying. Apakah Ya. apakah Ibu tahu penyebab terjadinya bullying itu kenapa gitu? Apa memang anaknya tidak berbaur dengan anak lain atau bagaimana Ibu? Ya memang kalau dari karakternya itu saya lihat sepintas ya, karena memang murid ini bukan murid saya, bukan murid kelas 1 maksudnya. Ini siswa kelas 3. Nah, saya memang ketika saya amati anaknya itu sedikit pendiam ya. Sedikit pendiam, tertutup juga begitu. Mungkin ini menjadi salah satu penyebab teman-temannya itu menjadi berani kepada dia gitu. Karena mungkin dia pendiam, dia tidak berani melawan, makanya dia mendapatkan tindakan bully dari teman-temannya. Oh iya seperti itu ya. Jadi mungkin karena mereka tuh tidak melawan, jadi adanya pembulian. Iya. Menurut pengamatan Ibu nih dari hasil observasi sudah tahu penyebabnya, apakah Ibu tahu bagaimana nih menurut Ibu sebaiknya gitu tentang menangani kasus ini gitu? Ya, untuk menanganinya mungkin nanti akan saya ini dulu ya Bu, tinjau ulang dulu ya. Jadi memang idealnya kan harapan saya di sekolah itu tidak ada nih kasus bully-membuli, kemudian ejek-mengejek, tindas-menindas, diskriminasi dan sebagainya ya. Idealnya di sekolah itu ingin memiliki siswa yang berakhlakul karimah, berkarakter gitu, berbudi pekerti, bisa saling menghargai dengan teman-temannya gitu ya.
Nah, nanti ini untuk kasus yang ini akan saya tinjau ulang gitu ya. Karena memang ini bukan berada di kelas 1, karena saya mengajar di kelas 1, kasus ini adanya di kelas 3 dan gurunya itu sedang umroh begitu. Nah, ini menjadi kesempatan gitu ya saya untuk masuk ke kelas 3 dan ikut menyelesaikan masalah ini gitu, Bu. Bu, apakah Ibu dalam mengenangani kasus ini ada kendala atau hambatan-hambatan yang Ibu alami? Ya, mungkin kalau yang menjadi hambatan, yang pertama memang siswanya, ya siswanya sendiri yang tertutup itu. Jadi itu membuat sedikit kesulitan saya untuk menggali informasi yang lebih dalam ini terkait fakta yang sebenarnya. Kemarin itu saya hanya mendapatkan informasi dari orang tuanya dan juga dari teman-temannya gitu. Sedangkan yang ingin saya dapatkan selain dari orang tua dan juga teman-temannya, saya ingin mendengar langsung dari siswa yang menjadi korban bully itu. Tapi sampai saat ini siswa itu masih tertutup dan seperti yang takut begitu untuk menyampaikan informasi yang sesungguhnya. Iya baik Ibu. Jadi kalau misalnya dari kasus-kasus yang lain, menurut Ibu kasus ini ada di level berapa kesulitannya, tingkat kesulitannya, atau untuk menghadapinya itu ada di level berapa menurut Ibu untuk tingkat kesulitannya? Kalau tingkat kesulitannya ini berada di level 8 sepertinya Bu ya. 8 karena memang butuh analisis juga ya, butuh pendalaman terkait kasus ini terutama dalam mencari informasinya ya Bu. Jadi memang lumayan sulit juga ini kasusnya karena memang kita kan tidak mungkin bisa mengambil tindakan restitusi apabila memang itu betul-betul belum ditemukan siapa pelaku sebenarnya gitu di kelas itu. Karena dikhawatirkan nanti akan terjadi salah sasaran begitu, takutnya seperti itu. Jadi memang harus dicari dulu ini siapa nih sebetulnya nih gitu ya. Apa penyebabnya ini, di mana akar masalahnya gitu. Agar tidak terjadi salah sasaran dalam mengambil tindakan restitusinya begitu, Bu. Bu Rindanya terpental ya sepertinya Bu. Ya baik Bu Nina, sekarang kita ganti aja ke Ya, kita. kita berarti ini belum sampai tuh, baru sampai diidentifikasi Bu itu. Nah, ada lagi ada. Ya. Ada. Ya dilanjutkan saja. Ya Bu dilanjutkan saja. Jadi sampai ini ya level berapa? Itu baru tadi di level 8 ya karena memang ini kasusnya lumayan sulit dalam hal pencarian informasinya begitu. Karena memang siswanya tersebut masih tertutup dan sulit untuk didapatkan informasinya. Karena ketika saya akan mengambil tindakan restitusi juga ini perlu informasi yang tepat agar tidak terjadi salah sasaran gitu ya Bu. Ya udah baik Ibu, selanjutnya bagaimana Ibu bisa melakukan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini supaya sudah berlarut ya. Dan tidak terjadi lagi pada siswa-siswa yang lain. Iya. Tentunya memang tidak boleh ya, ini tidak boleh terjadi lagi. Saya usahakan ini yang terakhir begitu ya di sekolah. Yang bisa saya lakukan yaitu yang pertama tentunya melakukan pembinaan secara umum ya. Karena memang walaupun ini terjadi pada siswa-siswa tertentu, tapi kan ini utamanya adalah berarti kita dari sebagai seorang guru ada PR nih ya, kita perlu melakukan pembinaan kepada akhlaknya, karakter dan kepribadian siswanya gitu ya. Pembinaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu tentunya harus ada tindakan restitusi ya kepada anak-anak yang terlibat dalam kasus tersebut begitu. Ya, dalam hal ini memang saya belum menemukan nih siapa-siapa saja yang perlu saya restitusi begitu Bu. Nah, itu mungkin dua hal ya Bu ya, pembinaan dan restitusi. Terus mungkin juga harus ada terobosan baru ya dalam hal pembinaan ini. Seperti halnya ada kegiatan-kegiatan outdoor yang dapat
menumbuhkan rasa saling menghargai siswa begitu, seperti ada dinamika kelompok misalnya ya. Kalau di kegiatan outdoor kan ada game-gamenya itu mungkin perlu untuk saya terapkan nih di sekolah supaya anak-anak supaya bisa lebih menghargai teman-temannya begitu. Ya baik Ibu. Ini untuk waktunya nih, Ibu apakah akan meluangkan waktu untuk menyelesaikan kasus ini atau bagaimana? Misalnya ada Ya, rentang waktu nih dari mulai identifikasi dulu sampai penyelesaiannya atau seperti apa, Bu? ya. Baik untuk waktu, kalau misalkan berbicara waktu luang ya, bagi kami mungkin tidak ada waktu luang ya, karena apalagi sekarang ya sibuk macam-macam, tapi kita itu harus meluangkan waktu mungkin ya untuk menangani masalah-masalah yang timbul di sekolah kita. Tentunya saya akan meluangkan waktu khusus untuk menangani masalah ini karena memang saya mengajar di kelas 1, ada keleluasaan waktu ya Bu, karena kelas 1 itu pukul 10 juga sudah pulang. Nah, setelah saya mengajar di kelas 1, saya akan mulai nih beraksi untuk di kelas 3, yaitu untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di kelas 3 ini, Bu. Ya, baik Ibu. Sekarang bagaimana nih Ibu akan melakukannya dalam waktu terdekat ini? Atau Ya, Ibu mau menunggu informasi dari si anaknya gitu, ya, anaknya yang menjadi korban itu ya Bu? ya. Tentunya kalau menunggu mungkin itu akan memperalot ya, memperlambat gitu. Tentunya saya akan terus melakukan pendekatan nih kepada anak tersebut supaya dia tidak merasa takut dan tidak merasa trauma begitu. Nah, terlebih dahulu saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut agar bisa mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya ini, masalah ini akan masalahnya begitu. Dan setelah saya nanti mendapatkan akar permasalahannya, barulah saya akan mengambil tindakan restitusinya terlebih dahulu ya. Kemudian setelah restitusi baru nanti dilakukan pembinaan gitu Bu. Iya Bu, terima kasih. Nih, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pendekatan kepada anak itu? Sedangkan kan Ibu mengajar di kelas Kelas 1 dan anak itu di kelas 3 gitu. Apakah Iya, ada meluangkan waktu misalnya masuk ke kelas itu dulu atau bagaimana iya. Bu? Ya, nah secepatnya, ya terutama ini kan besok juga nih, saya di kelas saya itu pelajaran agama, jadi diisi oleh guru agama. Nah, jadi saya tidak ada jam di kelas 1, maka saya akan mengajar di kelas 3. Nah, di kelas 3 ini adalah kesempatan nih saya untuk melakukan pendekatan dengan siswa kelas 3, ya baik itu yang menjadi korban bully maupun yang membuli gitu. Nah, nanti saya akan amati sendiri nih nanti di dalam proses pembelajaran begitu, Bu. Ya baik Ibu, ya sebaiknya kita tidak menunggu lama lagi ya supaya anaknya juga traumanya mungkin tidak akan hilang, kan tetapi Ya, mungkin mengurangi rasa takutnya ya ketika masuk ke ya, kelas. ya. Baik, saya tunggu informasi selanjutnya. Semoga Ibu berhasil dalam menerapkan restitusi dan menyelesaikan masalah ini. Amin, insya Allah. Mungkin itu saja Bu dari saya. Ya, Apakah Ibu terima ada? kasih Ibu Rinda. Ya, baik, sama-sama Ya, Ibu. ya, terima kasih Ibu Rinda. Dari percakapan ini saya sudah mendapatkan penyelesaian dan apa yang harus saya lakukan untuk menangani masalah yang terjadi di sekolah saya. Terima kasih atas waktunya Ibu Rinda. Ya, sama-sama Ibu. Untuk selanjutnya pada sesi kedua dilanjutkan saya sebagai coach dan Ibu Rina sebagai coachee ya. Baik, selamat sore Ibu Rina. Selamat sore Bu Nina. Ya, baik Bu. Apa nih yang ingin Ibu ceritakan nih sore ini Bu? Saya ingin menceritakan tentang murid saya. Ya Ada Bu. yang kembar, nama kembar ya, ada anak kembar. Ya, Karena orang tuanya itu bercerai, ya, anak tersebut mungkin kurang jajan atau gimana ya. ya, Waktu saya naik angkot nih ceritanya begini nih Bu Nina. ya, ya. Naik angkot kan suka pakai masker ya. Mm-mm. Masker. Nah,
anak itu tuh naik angkot yang saya naikin, yang saya mau pulang sekolah. Berarti Iya. kan anak itu tidak sekolah ya. Iya. Nah, pas naik angkot itu dia ngamen. Anak tersebut ngamen. Nah, karena dia tidak mengenali saya sebagai gurunya karena saya memakai masker, saya setting itu Bu Nina. Saya setting sambil nyanyi. Kebetulan saya di pojok duduknya. Anak tersebut ngamennya di pinggir pintu. Dan saya setting. Karena dia tidak tahu gurunya memakai masker, udah saya kasih uang dari udah dia diambil uangnya dari anak. Nah, jadi itu ya Bu ya. Nah, Bu, dari percakapan ini nih Bu ya, Ibu ingin mendapatkan apa nih dari percakapan kita pada sore ini nih? Iya, dari situ karena murid tersebut kan bukan murid saya ya. Ya. Dan murid tersebut itu kelas 5, sedangkan saya sendiri guru kelas 1. Ya. Saya tidak berani memasuki ranahnya wali kelas orang. Ya. Saya kirimkanlah rekaman videonya ke guru, ke wali kelasnya tersebut. Ya. Wah, anak yang bernama Jana lah ya, ada Jana dan Jani, kembar itu Jelani sudah ngamen. Dan itu sekali 2 kali saja saya melihat. Saya naik angkot dalam perjalanan pulang ke rumah atau dalam perjalanan ada sesuatu lah, selalu aja anak itu udah lebih ada 3 kali lah lebih. Kadang-kadang kalau saya ada perjalanan ke tempat lain, saya lihat juga dia tidak di angkot yang jurusan ke rumah saya ya, di angkot yang ke tempat lain. Misalkan saya ke Cidahu. Angkot arah ke Cidahu kan mobilnya putih ya. Nah, dia ke arah yang mobil 09 arah ke Cibadak. Nah, di situ masih terlihat. Nah, dari situ karena sudah beberapa kali, akhirnya saya bercerita kepada wali kelasnya dan saya kirimkan videonya. Nah, dari situlah wali kelasnya juga sebetulnya sudah pernah mendengar dari orang lain bahwa si kembar itu suka mengamen. Tapi dia tidak sendirian, dia mengamen dengan temannya yang dari sekolah lain. Akhirnya saya berdiskusi kan dengan wali kelasnya, dengan kepala sekolah. Bagaimana solusinya yang terbaik untuk anak tersebut? Apakah ada sesuatu di rumahnya? Apakah ada yang kurang? Atau adakah yang lain? Jadi harus diidentifikasi, kasihan. Apakah dia masuk ke sekolah atau tidak? Kan itu kan jam udah pulang sekolah. Kadang-kadang di jam libur juga dia juga ada mengamen. Kasihan ya, takutnya kita sebagai guru ya, meskipun di luar kekuasaan kita, di luar jam pelajaran atau di pagi libur itu kan tetap mungkin anak. Kadang-kadang anak itu memakai kaos olahraga. Kaos olahraganya itu ada nama sekolahan lah, SDN 3 Angkoek. Jadi kan orang-orang tahu semuanya. Masih mending ini tidak tertangkap ya. Di tempat saya tuh ada musiman loh Bu Nina. Kadang-kadang ada grup yang dari Jakarta datang yang anting. Anting orang yang belel-belel gitu. Anak pang itu di tempat saya itu sering, di daerah saya itu pasti kalau dari Jakartanya diusir pasti larinya ke arah Cicurug sini. Karena khawatirnya saya itu murid saya itu terbawa-bawa ya. Masih kelas 5 SD. Dia sudah main ke sana kemari. Betul. Dipanggillah orang tuanya karena saya sudah berdiskusi kan sama ibu kepala sekolah, sama wali kelasnya, tolong dikasih tolong tanyakan ada apa, dengan keluarganya, solusinya bagaimana, takutnya tidak terpenuhi. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu nih ya, nah itu kan anak-anak yang tadi diceritakan ya, si kembar itu menjadi pengamen ya. Idealnya bagaimana sih Bu nih untuk supaya anak tersebut begitu ya tidak seperti itu. Nah, menurut Ibu idealnya itu anak itu bagaimana tuh? Kalau idealnya menurut saya sih memang anak-anak itu kan tugasnya belajar ya. Pasti dia belajar. Apalagi di jam sekolah, di jam pelajaran sekolah. Kan kalau di daerah Sukabumi itu, makanya kenapa di kecamatan saya ya, di kecamatan Cicurug itu 5 hari
sekolah, Iya. karena dari sekolah itu dia itu kan sampai jam 1 siang ya. Nanti lanjut yang namanya sekolah agama. Iya. Sekolah agama itu berarti dia itu tetap kan terpenuhi jamnya sampai jam 3 sore atau sampai setengah 4 sore. Jadi kalau misalkan 5 hari sekolah itu terpenuhi sampai jam setengah 4 sore. Iya. Nah, saya sendiri itu kan pulang jam 3 sore, kadang setengah 3 sore. Sedangkan anak tersebut ngamen di jalan. Akhirnya kan Iya. sesudah melalui pertimbangan dengan tadi ya, dengan kepala sekolah, dengan guru, dipanggilkan orang tuanya. Ternyata anak tersebut bukannya ngamen karena sengamen-ngamennya ya. Faktor orang tuanya juga ternyata yang mendukung. Oh Jadi iya. bukan karena tidak punya tidak jajan atau Iya. tidak, karena kan pertama orang tuanya sendiri kan sudah bercerai. Iya. Sedangkan ibunya tidak bekerja. Iya. Tirinya sendiri kerjanya serabutan. Kadang ada uang, kadang enggak. Iya. Anak ini tuh ngamen tuh dalam 1 hari itu sampai dapat 100.000, 200.000 itu dalam 1 hari. Jadi kan kayaknya buat menambah-nambah pemasukan keluarganya, buat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan alasan seperti ini. Pas kemarin kita panggil ya, waktu itu kita panggil orang tuanya dengan wali kelasnya, dengan kepala sekolah, kita berdiskusi bareng-bareng mencari solusi. Ternyata anak itu tuh dari uang 100-200.000 itu dia ternyata megang 50.000 untuk bermain apa coba Bu Nina? Bermain game online. Daripada jajan ini dipakai. Jadi uang yang 100 misalkan dapat 100 pendapatannya 100.000 tuh diambil sama ibunya. Nah, 50 dipakai dengan alasan nanti mau dipakai buat membeli handphone. Padahal mah mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Kalau dalam ranah itu betul. Jadi memang ini keluarganya juga itu mendukung begitu ya. Bagi ibu itu menjadi hambatan atau tidak nih Bu nih? Keluarganya seperti itu begitu. Ya tentu ya Bu Nina, menjadi hambatan yang sangat besar bagi pihak sekolah terutama ya. Karena kan anak itu kan tidak belajar, tidak bersekolah. Yang namanya sudah ngerti uang, pasti dia akan mencari terus ya, mencari uang terus. Karena sudah keenakan mendapatkan duit dengan mudah dengan cara menyakiti duit, kasihan lihat anak kecil. Betul. Kan itu buktinya dia sehari aja bisa dapat 50, 100, 50 itu kan ukuran yang besar, belum tentu kita mau dapat segitu ya dalam 1 hari. Nah, anak jadi mendapatkan segitu sama orang tuanya diiming-imingi, nanti katanya buat beli sesuatu. Nah, anaknya ditanya sama kita ya, sama pihak guru. Untuk apa uang tersebut? Mama ngasih uang apa enggak ya di depan mama? Senang. Uangnya gak diambil ku si mama. Malah disebut sama si mama. Ada orang tuanya, oh enggak Bu, ini gini-gini. Awalnya begitu. Ditanya-tanya mah enggak sama si itu padurderan itu dia berantem antara anak dengan ibunya di depan kita para guru-guru. Karena apa? Ternyata alasannya tadinya mau pakai beli handphone. Oke, buat itu mah ada pembelajaran yang memakai handphone. Simpan sama mama. Terus kata kita ya sebagai guru, kalau buat beli handphone mah dapat 100.000-nya, nyari yang harga 1 juta 1,5 juta. Dapat ya 10 hari, 15 hari juga ya. Gampang banget. 100.000. Kan ternyata nggak dipakai. Padahal mah buat apa? Buat memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah itu jadi memang seperti itu keadaannya ya Bu ya. Nah sekarang keinginan ibu itu, ibu inginnya bagaimana sih? Nah melihat kondisi seperti itu nih, wah ini sudah kompleks sekali ya permasalahannya gitu. Nah ibu inginnya bagaimana nih Bu? Ya saya kan inginnya anak itu kan tetap ya di sekolah ya, namanya itu tugasnya belajar. Tua ya mau punya atau tidak punya ibaratnya. Kata kami ya, yang pentingnya ya pagi-pagi itu sudah sarapan dulu. Misal mama atau bapak nggak kasih jajan, yang penting sudah kenyang dari rumah,
Jadi tidak perlu mikir kemana-mana. Terus kalau nggak punya ya bilang ke sekolah ya. Ya, Ke sekolah ya, juga ya. ada program bantuannya. Ada Ya, program bantuan ada kita bantuan untuk juga. anak yang tidak mampu Ya, dianggarkan gitu kalau memang ya, tidak mampu. Kalau diusul. ini kan udah bukan program bantuan, ini kan eksploitasi anak. Iya, Anaknya udah masuknya ke dieksploitasi situ. untuk mencari uang buat keluarga. Mending kalau sedikit dapatnya teh banyak. Iya, Picilakalin deui mandi dari pagi. iya, Kadang iya. sore atau malam juga dia masih ngamen. Itu kan mencelakakan anak. Kondisinya, Heeh. keselamatannya ya. Iya, keselamatan itu kan naik turun angkot Nah, itu kan berbahaya. ini Dan orang pasti ini berkaitan juga dengan ini ya Bu ya, akhlak perilaku anak tersebut juga ya Bu ya. Nah ini iya. nih kalau berdasarkan pengamatan Ibu nih, perilaku anak tersebut nih, kerusakannya begitu nih, kira-kira ada di level keberapa nih Bu ya? Nah, kan saya Kalau kerusakan kalau diibaratkan dari angka 1 sampai 10 nih, ini anak udah benar-benar nih udah sudah kalau dikatakan terpengaruh ya, udah dipengaruhi oleh orang tuanya begitu. Kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa, Bu? sudah di angka 8 atau parah itu ya, Ya, angka sudah 9. mendekati itu ya. Iya, yang saya takutkan tuh gini ya. Ya, Kan saya tadi sudah ini ya Bu ya bilang ya ya, bahwa kan anak itu pertama mengamen itu karena disuruh orang tuanya. orang tua. Karena bapaknya tidak bekerja, ibunya tidak bekerja. Yang Ya. saya takutkan itu terbawa sama anak-anak pang, kan saya udah bilang ya dari awal bahwa di kecamatan saya ini Cicurug itu nanti kalau saat-saat tertentu anak-anak pangnya dari Tangerang gitu dari Jakarta diusir ya. Ya. Dari kan itu pasti ngumpulnya di rel kereta api. Nah, Cicurug. anak ini kemarin ngamennya dari rel kereta api, takutnya saya itu terbawa. Ya. Saya sendiri kalau naik angkot kadang suka serem anak pang itu kalau Ya, ngamen. takut ya. Kan takutnya ngelem atau apa ya, narkoba yang gitu-gitu. Itu yang saya takutkan itu terbawa. Mereka itu masih kecil harusnya bersekolah, ini malah sudah mengerti uang. Ya, nah sekarang nih Bu, apa nih yang bisa Ibu lakukan nih ya supaya kondisinya tidak seperti itu begitu Bu? Nih hal terkecil mungkin ya sampai hal terbesar begitu Bu, apa nih kira-kira yang bisa Ibu lakukan nih? Kami kemarin sudah berdiskusi, kita buat kesepakatan bareng sama orang tuanya. Wali kelasnya, kepala sekolah dengan ibunya. Bahwa anak ini mau dilanjutkan sekolah atau tidak. Kita coba dulu belajar. Dan membuat kesepakatan tidak mengamen lagi. Dan apabila dia masih mengamen juga, dengan terpaksa ya kita akan memindahkan. Menaikkan kelas karena tidak sekolah. Dan membuat kesepakatannya seperti itu. Atau dipindahkan dari SD3-nya koek dia biar pindah ke sekolah lain. Iya. Karena apa? Terus ibunya juga dan bapaknya juga kita buat kesepakatan. Karena apa? Kan membahayakan anak tersebut. Dan kalau memang uang mencari rezeki itu mah tanggung jawab orang tua. Ya, ibaratnya mau dapat sedikit, mau enggak dapat ya kasih pengertian aja anaknya. Cuman kita kesepakatannya gitu kemarin Bu Nina. Kalau misalkan orang tuanya, ibunya terutama ya. Tidak anaknya tidak ke sekolah selama sebulan ini 2 mingguan atau sebulan, dengan terpaksa kita akan memindahkan anak tersebut. Sebelumnya kita melakukan pembinaan bahwa kasih pengertian bahwa mengamen itu tidak baik, mencelakakan, berbahaya, takutnya terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak baik, terutama anak sekarang lagi nggak ada nih Bu Nina, sering di saya sering naik angkot. Mending kalau satu banyak anak-anak. Iya, memang banyak grup. Jadi gitu ya Bu Nina. Kami memberikan solusinya dengan membuat kesepakatan. Tentunya dalam waktu dekat ini mungkin ya Bu ya. Dalam waktu dekat ini mungkin nih ya yang tadi Ibu itu mungkin yang sebagian sudah dilakukan ya Bu ya. Apakah ada yang lain Ibu? Ada yang lain Ibu yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini Bu untuk menindaklanjuti itu? Iya, kami sudah melakukan, sudah membuat kesepakatan. Tapi sudah alhamdulillah. Sudah ada itunya. Sudah ada terus di sekolah. Kita tahu ada terus setiap pelajaran ada terus. Terus kalau pas ditanya, aku kan suka nanya ya, Jana Jani sekarang sudah rajin sekolahnya. Saya bukan wali kelasnya ya, karena dia udah kelasnya. Tapi suka tanya kalau kita punya rezeki ya kasih lah. Kalau memang dia itu tidak punya uang untuk jajan, kalau baju juga olahraga atau apa, kalau dia memang tidak punya dikasih sama pihak sekolah. Jadi kita mudah
Jadi biar dia tidak terbesit keinginannya lagi Ya, untuk ya. mengamen kembali. Ya, baik. Luar biasa sekali, Ibu ya. Nah, dari awal tadi sampai akhir ya, Ibu. Nih, apa ya nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita sore ini nih, Bu? Alhamdulillah ya Bu ya, hati saya merasa plong gitu ya, dengan mengeluarkan bukan unek-unek ya, menyampaikan perasaan bahwa ternyata ada murid saya di sekolah yang seperti ini. Kalau dengan kita berbicara, kita mendapatkan bukan umpan balik, ada saling ini ya, solusi juga enggak. Jadi mengertilah cara melakukan coaching atau menjadi coach itu seperti apa gitu. Jadi masalah itu terselesaikan oleh kita sendiri. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu ya. Nah, untuk sesi selanjutnya, sesi yang ketiga, yaitu Ibu Rina dengan Ibu Rinda. Ibu Rina sebagai coach, Ibu Rinda sebagai coachee. Ya, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Nina. Assalamualaikum Bu Rinda. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, luar biasa ya hari ini. Oh iya. Nah, Ibu apa yang akan Ibu ceritakan nih sore ini? Kelihatannya Ibu ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan saya. Ya Ibu nih ya, saya ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu, sharing ya. Ini saya kan ada memegang anak kelas 1 juga nih ya, murid baru. Nih, kemarin baru saja saya mengadakan laporan hasil belajar akademik kepada orang tua. Nih, permasalahannya orang tua itu tidak paham Bu dengan hasil belajar akademik anak gitu ya. Bahkan orang tua itu bertanya pada saya, "Ibu, apakah anak saya bisa sembuh kalau terus-terusan sekolah?" gitu ya. Nah, saya respek aja menjawab gitu ya kepada orang tua itu. "Ibu mohon maaf, saya ini bukan rumah sakit atau bukan dokter gitu ya. Saya mah hanya akan mengajarkan anak ibu di sekolah gitu ya. Jadi kalau untuk pengobatan silahkan ibu ke rumah sakit aja atau ke dokter gitu." Seperti itu Ibu permasalahannya. Jadi miskomunikasi antara guru dan orang tua gitu ya. Dikiranya sekolah itu dapat menyembuhkan anaknya gitu Bu. Iya. Nah, terus menurut Ibu Rinda dengan permasalahan Ibu yang tadi pengen anaknya sembuh, menurut bukan pengamatan ya, menurut pengalaman Bu Rinda, sebaiknya gitu, idealnya itu bagaimana untuk menangani kasus yang seperti ini gitu? Iya Bu. Jadi saya sudah ini ya, saya tuh jadi mengajarkan anak-anak didik saya itu tidak ke akademik terus kan ya. Jadi ada ke bina diri karena untuk melatih kemandirian anak tersebut. Nah, mungkin karena di bukunya itu kalau kata bahasa Sunda mah teu napak gitu ya. Gak ada bekasnya gitu ya, gak ada tulisan menulis angka 1 atau angka 2 gitu ya. Jadi orang tua itu beranggapan, "Ah, ngapain sih sekolah, ada sekolah gitu belajar," gitu ya. Padahal mah kan di sekolah tuh diajarin bina diri, bagaimana dia bisa mandiri gitu ya. Nah, akhirnya mungkin orang tua itu beranggapan, mau sembuh gak sih anak saya kalau sekolah teh bakal sembuh moal gitu kan. Padahal itu kan kelainan pada anak itu bukan penyakit ya Ibu, itu kan bawaan gitu ya. Terus menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan atau mengganggu kondisi tersebut dengan permasalahan tersebut, permasalahan seperti itu? Ya, yang menjadi hambatan saya itu saya sudah mengajak orang tua tersebut itu untuk ngobrol berdua gitu ya. Saya menjelaskan bahwa di sekolah itu bukan pengobatan, bukan terapi gitu. Jadi sekolah itu ini aja sebagai ajang mereka untuk bersosialisasi, untuk mendapatkan pendidikan gitu ya. Pendidikan akademik, "Ah, Ibu atuh kalau gitu mah moal sekolah," katanya. Padahal kan kata saya tuh, "Ibu, anaknya sama kok, berhak mendapatkan pendidikan," gitu kan ya. Anak Ibu juga berhak mendapatkan pendidikan, akan tetapi belajarnya mungkin berbeda gitu ya. Kalau misalnya sekarang belajar 1 ditambah 1,
itu tidak akan mampu anaknya untuk berpikir dulu sampai ke situ. Jadi belajarnya saya bertahap gitu. Tapi tetap aja orang tua itu malah ngasih tahu ke yang lain gitu ya, ke orang tua lain. Ih ngapain atuh ya sekolah teh gak belajar anak kita mah buat apa sekolah tuh kan capek-capek nganterin, sana gitu Ibu. Ya, baik Bu Irinda. Kalau menurut Ibu, Ibu itu maunya seperti apa sih anak-anaknya dan orang tuanya itu agar terjalin kerjasama yang baik, anaknya mau sekolah, anaknya mau belajar dengan keinginannya sendiri. Menurut Ibu Rinda itu bagaimana? Ya, saya kan setiap 2 bulan saya mengadakan hasil laporan akademik ya, kepada orang tua tentang perkembangan anaknya. Nih, yang ingin harapan saya itu orang tua bersama saya, bersama gurunya dan anaknya itu berkolaborasi. Kita kerjasama. Yuk, kita sama-sama anak kita biar belajar mandiri aja dulu, jangan dulu ke akademik gitu ya belajarnya. Kita biarkan mereka tuh mandiri dulu gitu ya. Kalaupun sekarang mau dipaksakan ke akademik ya udah ayo gitu belajar. Tapi ayo kita kerja sama kalau mau belajar ayo kita mulai dari menarik garis, membuat pola bentuk gitu ya. Itu sebenarnya pembelajaran Ibu kata saya. Ibu terus kalau coret-coret iya itu udah motorik kasar anak berarti dia udah ada kemauan untuk mencoret buku kan ya Bu. Seperti itu. Jadi pokoknya Ibu ngapain sekolah tidak nyoret-coret hungkul katanya kalau belajar teh. Jadi serba salah saya teh kalau ngajarin bina diri juga salah, ngajarin akademik dan anaknya cenah coret hungkul, padahal itu kan udah termasuk motorik kasar ya kalau kata kita mah gitu ya Bu. Iya, iya betul. Iya. Iya betul Bu ya. Mungkin di satu sisi kita merasa gimana ya, merasa dituntut, tapi di satu sisi lagi orang tua juga pengen anaknya berhasil. Nah, sekarang kalau menurut Ibu Rinda dengan permasalahan seperti itu, kalau dari penilaian angka aja ya, kira-kira berada di level berapa ya? Misalkan angkanya itu dari 1 sampai 10 dan Ibu ingin lihat kondisi itu ada di angka berapa kira-kira menurut Ibu Rinda? Ini selama saya mengajar ini udah di level paling tinggi kayaknya Bu, ini udah di level 9 gitu ya, mendekati 10. Karena 10. selama saya mengajar tidak ada orang tua yang menanyakan 9 ya, mendekati 10 gitu ya. Karena selama saya mengajar ada orang tua yang nanya, "Ibu, apakah anak saya bisa sembuh?" gitu ya. Karena kan semua tahu kalau di sekolah itu bukan pengobatan gitu ya, bukan tempat terapi gitu ya. Hanya untuk mencari ilmu gitu ya, untuk anak itu jadi kan tugas guru mengajar, tugas anak belajar gitu ya, Bu, seperti itu. Jadi saya ada kesulitan menyelesaikan masalah ini. Masalahnya kalau bersama orang tua dan kurang paham jadinya miskomunikasi ya, Bu. Iya, 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 iya. Terus bagaimana Ibu bisa melakukannya agar bisa berhasil gitu terjalin kerjasama antara Ibu dan orang tua tersebut? Ya, dari hasil belajar akademiknya tuh kemarin saya sampaikan, Ibu, saya kasih pengertian pelan-pelan, berulang-ulang gitu ya. Ibu, kalau anaknya mau berhasil, yuk Ibu dukung gitu kan. Saya mau tanya aja sama Ibu gitu ya. Ibu mau repot hari ini atau seterusnya gitu ya. Untuk kemandirian anak aja gitu ya. Seperti untuk buang air kecil, buang air besar. Jadi anak-anak itu orang tua itu tidak mau riweuh gitu ya ke anaknya gitu ya. Padahal anak-anak bisa kok lepas diapers gitu ya, dia tuh yuk berapa menit sekali nih dia biasanya pipis, berapa menit sekali nih dia kapan nih waktunya dia BAB. Jadi kita tahu nih waktu-waktunya BAB gitu ya atau kita setting alarm gitu ya. Jadi tahu kalau waktunya pipis yuk bawa ke kamar mandi gitu. Gitu mungkin gitu Bu untuk sementara itu ya hasil ininya. Baik Bu Rinda, sungguh merepotkan sekali ya kalau itu semua dilakukan oleh kita ya dan Iya Bu. perlu adanya kerjasama ya. Nah, sekarang bagaimana menurut Ibu? Dengan waktu yang akan diluangkan, waktu yang bagaimana, terus yang mana kira-kira yang akan Ibu Rinda yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini?
Ya, dalam waktu dekat ini saya kemarin sudah membicarakan ini dengan ini ya dengan kepala sekolah saya untuk mau mengadakan parenting orang tua gitu ya. Ada parenting di mana nanti tuh ada diacarakan HDI, Hari Disabilitas Internasional. Kita mau mengadakannya parenting aja bersama psikolog dan orang tua supaya mereka tidak gagal paham gitu ya. Tidak miskomunikasi lagi antara guru dan orang tua tentang mendidik anaknya gitu ya, Bu. Kira-kira menurut Ibu Rinda kapan ya bisa dilakukannya untuk mengikuti kegiatan parenting ini dengan saya orang tua? mengajukan secepatnya ya Bu sebelum pembagian rapor. Ya Bu, mohon maaf terjaringannya ini ya kurang stabil. Ya. Nih, jadi saya akan melakukannya sebelum pembagian raport nih. Jadi nanti pas pembagian raport semester 1 ini, kita akan mengadakan parenting. Selain kita membagikan hasil atau nilai belajar anak, kita juga mengadakan parenting bersama psikolog dan akan mengundang dari dinas kesehatan terdekat, misalnya dari puskesmas gitu ya, supaya orang tua itu paham mana kesehatan, mana buat pendidikan gitu Bu. Saya sudah merencanakan itu bersama kepala sekolah saya dan rekan sejawat saya Bu. Baik Bu Rinda, berarti kegiatannya bisa dilakukan ya secara Iya. bersama-sama dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah dalam waktu dekat ini ya. Iya Bu. Oh iya. Terima kasih Bu Rinda Ibu bisa mendengar tidak, atas Bu? segala ininya, informasinya. Iya, Bu, susah ini teh mau Nah, baik matiinnya sekarang kan. Iya. refleksi Ya. dari kegiatan ini menurut Jadi Bu Rinda sebelum itu meninggalkan, bagaimana? Bu Rina, kamu Ya, matiin dulu. silakan masuk ke main room. Baik Pak. iya Pak. Untuk di Oh, sini iya, udah berarti selesai ya? saya berhenti merekam dulu ya Iya, Pak ya. Di stop dulu. Di stop Di dulu stop ya. dulu itu. Ya, baik Ibu, Pastikan terima rekamannya kasih.